malam hari ini, mari sama-sama kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk saling berbagi rasa, untuk saling istawa, nasihat menasehati dalam hal kebenaran dan juga kesabaran. Bapak dan Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak rindu maka tak ingin ketemu. Kalau sudah tak ingin ketemu, untuk apa kita jalin persaudaraan dan kekeluargaan? Maka pada malam hari ini saya akan memperkenalkan diri saya sekedarnya saja. Nama saya Kresno Broto. Sekali lagi, nama saya Kresno Broto. Panggilannya macam-macam. Kalau saya waktu kuliah di Yogyakarta, di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 95 sampai tahun 2000, di sana panggilan saya Mas Bro. Broto. Maksudnya bro itu Broto. Ya, ada sebagian manggil saya Nino. Dan ada sebagian saya dipanggil Bang Ucok. Karena katanya dari Medan itu pasti orang Batak, padahal nama saya Kresno Broto, Halak Jawa. Saya asli putra daerah Labuhan Batu, lahir di Air Nabara lebih kurang 45 tahun yang lalu. Karena saya kelahiran tahun 1976. Istri satu, anak telu, lanang kabeh. Baik, saya kira cukup sampai di sini perkenalan, karena masih banyak hal yang paling penting untuk kita bicarakan pada malam hari ini. Pertama, saya mengajak kepada kita semua yang hadir, Bapak dan Ibu hadirin, agar senantiasa bersyukur kepada Allah kapan saja, di mana saja, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, ojo sampai pedot, ojo sampai putus, ojo sampai mandek, jangan sampai berhenti. Kenapa demikian? Karena Allah begitu sayangnya kepada kita. Karena Allah telah memberikan segalanya buat kita. Bumi beserta isinya ini memang diperuntukkan bagi umat manusia, ya kita ini. Dan Allah tidak pernah memberhentikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita umat manusia, apalagi yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi dalam kenyataan sehari-hari, justru pada umumnya banyak di antara kita umat manusia ini, umat Islam ini, yang tidak mau bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Padahal di dalam surah Ibrahim ayat 14 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung-hitung, mengira-ngira nikmat Allah, maka kamu gak akan pernah mampu menghitung-hitungnya. Sekalipun didatangkan komputer, kalkulator yang paling canggih di dunia ini untuk menghitung-hitung nikmat Allah itu, maka tidak akan pernah mampu kamu menghitung-hitungnya. Kita buka lagi Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang mau bersyukur kepadaku akan aku berikan tambahan-tambahan nikmat. Nikmat yang banyak, rezeki yang baik, Tapi bagi siapa yang tidak mau bersyukur kepadaku, panggaron sok. Ingat kata Allah surah Ibrahim ayat 7. sesungguhnya azabku itu sangat pedih, sepedih-pedihnya. Sudah jelas ayat tadi mengingatkan kita, siapa yang mau bersyukur kepadaku akan aku berikan tambahan-tambahan nikmat dari rezeki yang baik, halal, berkah. Dan intinya berkah. Kenapa? Karena disyukuri. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, apa yang rezeki sih nggak berkah? Ustaz, apa ada rupanya rezeki yang diberikan oleh Allah itu pada akhirnya nggak berkah? banyak. Ada yang pergi pagi, pulang pagi, peras keringat, banting tulang, jatuh bangun, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kuping kanan jadi kuping kiri. Berjuang mati-matian untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika dia berjuang ingin mendapatkan rezeki itu, dilakukan dengan cara terbaik, halal, tidak merugikan orang lain. Tiba-tiba ketika dia mendapatkan hasil ataupun rezeki yang datangnya dari Allah atas usahanya itu, kok jadi gak berkah? Kenapa? Karena kuncinya tidak dipegangnya. Apa itu? Syukur kepada Allah. Sehingga rezeki besar maupun kecil, banyak maupun sedikit, kalau kuncinya kita pegang, yakni bersyukur kepada Allah, kita mampu dan mau mensyukurinya, insya Allah yang kecil yang sedikit itu pun akan menjadi berkah. Ustaz, tolong dong berikan contoh rezeki yang tidak berkah itu. Nah, Korun, Bapak dan Ibu, Korun diceritakan di dalam riwayat. Korun ini dulu sahabat kentalnya Nabi Musa alaihi salam. Kemana Nabi Musa pergi berdakwah, Korun selalu ikut. Pokoknya pendamping setia Nabi Musa alaihi salam ini adalah Korun. Di mana ada Nabi Musa, di situ ada Korun. Dua sejoli, dua manusia yang selalu berdakwah fi sabilillah. Tapi rupanya qadarullah terjadi. Korun yang tadinya suka mendampingi Nabi Musa alaihissalam kemana saja dia berdakwah, setelah usahanya berhasil, hartanya mulai berlimpah, kekayaannya pun mulai menumpuk, diajak oleh Nabi Musa, Run, mangkat ya, ini di kamu, dia sok dakwah. Wih, terus aku nggak sempet loh dino ini, tenang. Lo kena ngomong panik. Aku cek ini urusan pula itu. Oh iya. Besoknya didatangi lagi. Run, berangkat kita. Kurasa nggak bisa lama. Nah kenapa lagi? Kalau aku tinggal, ajak nanti anggota aku yang payah-payahan. Oh jadi nggak bisa? Nggak bisa kamu. Bisa nggak kamu ya? Oke. Besoknya didatangi lagi, itu juga jawabannya. Sampai kepada beberapa hari kemudian, asal didatangi begitu jawabannya, akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Korun, harta yang kamu miliki itu sebenarnya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merupakan amanah yang harus kau jaga dan kau salurkan dengan cara yang baik, kau belanjakan fi sabilillah. Tapi jangan sampai harta yang kau miliki itu justru membuat engkau keblinger. Ingat, pemiliknya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau hanya dititipin sementara saja. Kalau kamu
ingin ambil itu semua dalam hitungan detik, ludesnya. Wow, Korun pun marah. Dia pun emosi. Matanya melotot, tangannya gemetar. Kemudian bibirnya mengatakan, Musa, sudahlah, nggak usah lagi kau ceramai aku, nggak usah lagi kau datang-datangi aku. Tahu, sesungguhnya harta yang aku miliki karena skill, karena kemampuan yang aku miliki, sehingga harta ini semakin lama semakin berkembang. Tidak ada kaitannya dengan Tuhanmu itu. Oh begitu? Iya, baiklah. Kalau begitu mulai dari sekarang saya berlepas tangan atas keselamatanmu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Enggak berapa lama kemudian Allah Subhanahu wa taala pun marah kepada Korun, sehingga diceritakan di dalam sejarah Korun itu dibenamkan oleh Allah ke dasar bumi beserta harta-harta yang dimilikinya, yang dia bangga-banggakan, yang dia anggap hartanya itu akan membuat hidupnya abadan abada, kekal selama-lamanya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di zaman sekarang ini ada orang bikin sumur, itu kan pakai tembilang, Kangkol tembilang. dapat 1 meter, 2 meter, 3 meter, di meter yang keempat, kedalaman 4 meter, bunyinya bertukar dari jep menjadi cepat. Ya, begitu ditengok, oh rupanya ada peti besi. Dan peti besi ini kemudian diangkat ke permukaan. Begitu diangkat, dibuka, rupanya dalamnya ada, ya, apa namanya, kalung, pokoknya perhiasan. Biasanya orang yang mendapatkan ini, dia akan berteriak, aku dapat harta karun, aku untuk harta karun, aku dapat harta karun. Kenapa disebut dengan harta karun? Karena perlambang bahwa dulu ada orang yang namanya Korun, banyak hartanya, akhirnya sombong, ditenggelamkan oleh Allah di dasar bumi beserta harta yang dimilikinya itu. Iya. Tes 1 2 3. Agak tajamkan lagi mas. Ya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang rahimakumullah. Maka marilah kita perbanyak syukur kepada Allah. Insya Allah kalau kita bersyukur kepada Allah akan dapat tambahan-tambahan nikmat. Dan tambahan nikmat itu ada yang berkah bagi yang mensyukurinya, bagi yang tidak mensyukurinya maka dia tidak akan menjadi berkah, tapi sebaliknya menjadi laknat bagi orang-orang yang diberi nikmat tapi tidak mau bersyukur. Dan jelas di dalam surah Ibrahim ayat 7 itu Allah menjelaskan siapa yang tak mau bersyukur kepadaku, ingat inna azabi lasyadid. Seberapa hebat, seberapa pedihkah azab Allah itu? Oh, diceritakan nanti dalam surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami akan kami uncalkan ini dalam bahasa Indonesia, Akan kami lempar, akan kami campakkan. Kemana? Ke dalam neraka. Mereka yang kafir kepada ayat-ayat kami, tidak mau bersyukur kepada kami, kata Allah, akan
akan kami lemparkan, kami campakkan ke dalam neraka. Diapain di dalam neraka? Dalam ayat ini dicontohkan satu saja siksaan Allah yang sangat dahsyat. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kami bakar kulit mereka di dalam neraka, gosong jadi abu, mereka menjerit sekeras-kerasnya, menahan kesakitan yang luar biasa. Ditumbuhkan lagi, digantikan oleh Allah kulit yang baru. Dibakar lagi, menjerit lagi mereka, gosong jadi abu, ditumbuhkan lagi oleh Allah kulit yang baru. Pak Ustadz, kapan lereni? Abadan selama-lamanya, tidak ada istirahatnya, tidak ada lerennya. Supaya apa? Dijelaskan di ayat tadi, penghujung ayat tadi, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, di dalam ayat yang lain, di dalam surah yang lain juga disebutkan oleh Allah sebagai sindiran bagi kita-kita yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Manusia memang sudah menjadi wataknya, sifatnya. Kalau kami berikan nikmat yang banyak, mereka lupa kepadaku bagaikan kacang lupa pada kulitnya. Di saat kami bendol-bendolkan harga sawitnya, lupa kepadaku, kata Allah. Di saat kami mendal-mendalkan harga getahnya, lupa kepada Allah. Diberi kesehatan, ketentraman dalam rumah tangga, usahanya maju, kegiatannya lancar, lincir, luncur, ladangnya pun oke, panen hasilnya luar biasa. Lupa kepadaku, kata Allah. Tapi begitu kami uji dengan ujian yang menyesakkan dadanya, yang tidak menyenangkan hidupnya, yang begitu hebat membebani hidupnya, barulah dia kembali kepada agama Allah. Waktu masih sehat-sehatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada di antara kita yang sibuk dengan urusan di dunia, masih berada di kafe-kafe atau warung-warung kopi sambil main biji catur. Sekarang dipanggil berulang kali, ayyuhas shalah. Masih ada yang sibuk menenteng gitar kesayangannya. Masih ada di antara kita yang membiarkan anak-anak kita berada di lapangan bola voli, di lapangan sepak bola, yang membiarkan anak-anak kita berseliweran ke sana kemari mengendarai sepeda motor kesayangannya. Pas di depan mesin, hancur. Mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak nyindir sih, tapi ini kenyataan yang terjadi dalam kehidupan ini. Dipanggil berulang kali, 5 kali dalam sehari. Cueknya minta ampun.
wah ajar meneh. Enak kali aku ajar kok nggak ada yang ngelek-ngelek. Sedino pengen ketemu. Ganggu ini cek mangan ajan, cek ngopi ajan, cek turu ajan, cek ngancak ajan, cek nganu ajan. Tes 1 2 3 tes tes apa-apa lah penting jalan terus. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya nggak nyindir siapa-siapa, tapi inilah istawa yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Banyak sekali bisikan-bisikan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Banyak godaan di dalam hidup ini, apalagi di era globalisasi dan abad informasi saat sekarang ini. Teknologi begitu canggih, kita dimanjakan dengan berbagai macam hal, berbagai macam hiburan, dan pekerjaan-pekerjaan kita dipermudah oleh teknologi yang sangat hebat ini. Akhirnya apa? Kita terlena dan dininabobokan. Ninabobo, oh ninabobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Terlena kita dengan kehidupan dunia ini. Mohon maaf, saya sempat ceritakan tadi saya pernah kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan dan Psikologi Islam. 5 tahun saya di Jogja, Bapak dan Ibu, tinggal di kos-kosan. Kos-kosannya ada ibu kosnya di situ. Kebetulan dia memelihara beberapa binatang ternak, ada ayam, ada entok, ada bebek. Saya perhatikan ibu-ibu di Jogja, ibu kos manggil ayam peliharaannya itu pakai panggilan khusus. Kalau dipanggil dengan panggilan khusus ini, sami'na wa ata'na bahasa Al-Qur'annya. GPL nggak pakai lama, dia cepat datang kepada tuannya. Datanglah ayam ini. Apalagi sudah dibawa jagung atau nasi. Wah, berkumpul ini. Dia panggil sekali saja. Sami'na wa ata'na, di dalam Al-Quran disebutkan mereka itulah orang-orang yang mendengarkan panggilan atau seruan dan mereka mentaatinya. Binatang saja dipanggil dengan panggilan khusus, dia cepat datang kepada tuannya. Saya berpikir, mama-mama nang Jogja nyelok pitik kerak, mamaku nang Aina Barang nyelok pitik yo kerak. Di mana-mana orang manggil ayam kerak, orang Jawa manggil kerak, orang Batak manggil ayam kerak, orang Cina kerak. Jadi saya berpikir, apakah panggilan ini dulu pernah disepakati secara nasional? Dan herannya ayam kok ngerti, pitik kok ngerti, nek itu adalah panggilan untuk dirinya. Betul. Betul nggak? Betul. Ya buktinya kita panggil yang datang ayam, pipit diam aja. Paling ya delok juga memang, tapi sadar diri. Aku tuh harus dicelok. Saya sempat berpikir, oh dulu berarti pernah ini waktu Pak Presiden Soeharto masih hidup, masih berkuasa selama 32 tahun. Suatu saat pernah dipanggil gubernur-gubernur yang ada di
Indonesia ini dari berbagai provinsi didatangkan, diundang ke istana. Sampai di istana kemudian dia pidato. Saudara-saudara yang sangat sayang daripada Muhyiddin, selaku daripada Presiden daripada Indonesia ini, saya meminta kepada seluruh daripada saudara gubernur seluruh daripada provinsi di Indonesia agar memanggil ayam harusnya menggunakan panggilan ker. Orang Bandung manggil ayam ker, orang Kalimantan manggil ayam ker, di mana-mana orang di Indonesia ini manggil ayam ker, dan panggilannya dari dulu itu saja, nggak pernah diganti. Nadanya juga cenderung itu saja, meninggi, nggak pernah diganti-ganti. Belum pernah kita dengar ada ibu-ibu manggil ayam kere kere kere. Pernah? Kere 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 kere. Nah, ini parah ini. Tinang. Ibu-ibu sekalian. Parah ini. Kemudian ada yang mau coba tak tenang nopo. Enggak ya, saya ngomong Ustaz itu. Sesuk tak celuk ayam modelnya lagu gopol. Boleh silakan, tapi hati-hati karena ini menyangkut harga diri. Belok kanan, belok kiri, depan belakang, kira-kira tonggol, terus kira-kira nggak nang ngomong. Kalau bebek, kira-kira datang. Ya, panggilan itu bebek kan gitu. Kalau tempat kami gitu Pak, lembut nang Pulau Barcode gitu kan. Bodoh. Aja kan. Datang bebek dipanggil sama tuan rumahnya. Sama tuannya dipanggil, datang. Subhanallah, Masya Allah. Kucing pun ada panggilan khusus. Begitu dipanggil sama tuan rumahnya dia akan datang. Apa panggilan khusus untuk kucing? Nis. Nis. Datanglah dia. Tetangga saya memelihara binatang berkaki 4. Lidahnya suka menjulur. Kalau malam di tengah kegelapan, di tengah malam, di saat orang terlelap dalam tidurnya, mulailah dia. Wih, Rupanya panggilan khusus untuk kire alias anjing ada, saya perhatikan. Apa itu? Modik. 5 ekor tetangga saya hanya berbatasan ini pagar. Muslim dia pelihara anjing. Wih, 5 ekor datang semuanya. Rupanya setelah saya amati Bapak dan Ibu, suara anjing ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapinya. Nah, ini pelajaran juga buat kita Pak. Bukan membual, bukan bohong, enggak. Saya teliti, saya pelajari, saya amati. Oh iya juga. Ada suara anjing. Oh, berarti dia sedang dalam keadaan terancam. Mungkin ada tamu yang tak diundang, tamu yang dia tidak hafal, tidak ingat. Ada yang kadang-kadang ada yang itu tadi. Bisa jadi kalau dalam kajian ulama-ulama kita ada anjing yang melonglong pada malam yang gelap gulita di tengah malam.
Bisa jadi karena pertama dia melihat makhluk gaib, terutama jin ataupun setan. Maka ketika longlongan anjing yang panjang ini yang menyayat hati, yang membuat merinding bulu kuduk kita, diajarkan oleh Nabi, bacalah minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa? Karena anjing itu bisa melihat makhluk gaib, jin atau setan. Tapi kalau pada malam hari, di tengah malam tiba-tiba ada diceritakan di dalam hadis, bisa jadi bahwa ayam itu sedang melihat malaikat rahmat turun ke bumi. Maka banyak-banyaklah kalian berdoa kepada Allah, mohon doa kebaikan. Suatu saat ada seorang sahabat Nabi baca Quran di tengah perjalanan setelah sholat 2 rakaat sholat sunnah safar namanya. Habis itu dia baca Al-Quran. Kudanya dia ikat di sebelahnya, diikat di sebuah pohon. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tiba-tiba kuda yang dia ikat tadi, yang tadi nampaknya anteng tenang dia makan rumput, tiba-tiba di saat dibacakan Al-Quran meloncat-loncat seperti hendak lepas dari kekakan tali itu. Dibacakan lagi begitu juga. Penasaran sahabat Nabi ini. Besoknya cepat-cepat dia datangi Nabi untuk minta penjelasan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu ya Rasulullah? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik-baik saja. Loh, Roma. Ya, masalah ini kan diceritakan sudah seru. Suaranya. Ada pergerakan. Begini ya Rasul, tadi malam saya baca Al-Quran, tiba-tiba kuda yang aku ikat itu meloncat-loncat, hampir saja kaki belakangnya itu menghantam wajahku ya Rasulullah. Sesungguhnya hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui perkara gaib ini. Aku mohon ya Rasulullah, jelaskan kepada aku, jelaskan ya Rasulullah. Kalau begitu, sesungguhnya pada malam hari ketika kau membaca Al-Quran itu, telah turun rombongan malaikat dari langit. Mereka duduk mengitarimu dalam rangka mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang sedang kau senandungkan itu. Yang bisa melihat kehadiran mereka adalah kuda. Oh, begitu rupanya. Sudah. Yang kedua, kalau ada suara anjing melonglong pada malam hari, bisa jadi karena dia sedang mendengar siksa kubur. Apa Ustaz ngada-ngada neneng? Nanti kita buka surah As-Sajdah ayat 12. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 57.052 kata. Surah As-Sajdah ayat 12 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim
ayat 12 itu. Seandainya, seumpama, andai kata, misalnya, sekiranya kami perbolehkan kalian menyaksikan itu kan bisa mendengar, bisa melihat. Seandainya kami perbolehkan kalian, kami buka tabir alam barzah itu, kalian akan menyaksikan bahwa di alam barzah orang-orang yang banyak dosanya waktu hidup di dunia ini, mereka mengatakan atau mereka menundukkan kepalanya di sisi Tuhannya. Orang kalau menundukkan kepala ini kan tandanya menyesal. Menundukkan kepalanya, mesti menyesal atas perbuatannya waktu hidup dunia, sambil berkata, ya Allah, Rabbana absarna, baru kami lihat sekarang ya Allah, ternyata benar, baru kami saksikan, baru kami dengar, baru kami saksikan semuanya ya Allah, ternyata benar apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kami, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, orang tua kami, bahkan ya Allah, dulu itu ternyata semuanya kebaikan dan kebenaran, tapi kami nggak pernah mau tahu. Setiap ada yang menasihati kami itu jijiknya bukan main. Setiap ada azan dikumandangkan, muntah-muntah. Setiap ada ayat Al-Quran diperdengarkan, kami nggak suka. Ada pengajian majelis taklim, kuno. Diperintahkan beribadah, kami nggak pernah mau. Sampai kami pergi meninggalkan dunia alias mati, belum sempat bertobat kepadamu ya Allah. Sekarang baru kami rasakan, aduh ya Allah, balik ke kami ya Allah, balik ke Farjina na'mal sholihan, pasti kami akan beramal soleh ya Allah, swear. Apa kata Allah? Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Kau dulu menggaron biyen wis sok pencicilan mbubut orang duwe tokok celuk nang masjid ora gelem. Nenek ngomong maca Quran duwe muntah-muntah. Tapi banting karo tunden dino. Apa? Balik gila ya Allah, enggak tahan aku nang kene. Dua. Siapa yang bisa mendengar siksa kubur? Binatang. Kita nggak bisa. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sengaja alam barzah itu dibentengi. Al-barzakhun dalam bahasa Arab itu artinya benteng yang paling kokoh, yang tidak bisa ditembus oleh siapapun dan apapun, bahkan arwah pun tidak bisa keluar dari situ. Loh, tapi Pak Ustadz, nah kalau hanya gue kesurupan baik kok. Piye coba itu? Pas ditakon karo dukun itu sapa? Aku mbai. Mbak Skondi, ya mbai. Bapakmu. Eneng ngomong mbak, aku teko ngampiri putuku. Wis suwi aku ngampiri putuku. Eneng ngopo? Sapa sing ganggu putuku? Awas. Bukan arwah yang bisa dipanggil, tetapi jin korin bisa jadi. Sebab kita setiap manusia, kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah, setiap kita ini ada jin korin, jin pendampingnya. Jin ini hidupnya ribuan tahun, kita cuma puluhan tahun. Kita meninggal, jin korin masih hidup. Ada orang-orang tertentu yang bisa memanggil jin korin ini. Mugi-mugi ingkang cinta dados ingkang sedia wonten ingkang pinasan katen saking parmaning ingkang kuwasa. Pok dem cikala kapok kendem. Potong lembu panjang, potong lembu pendek, aku cilewe, aku
Kau datang tidak akan mengundang, kau pulang tidak akan mengantar. Bisa tiba-tiba muncul suaranya. Tapi kalau arwah gak bisa, bapak dan ibu, gak bisa. Islam telah mengajarkan itu. Jadi jangan salah kan? Jangan salah kaprah. Rupanya orang-orang yang di alam barzah waktu banyak dosanya hidup di dunia, mereka itu merengek-rengek kepada Allah, minta kembali, tolonglah ya Allah, nggak sanggup kami. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Itu harus kita yakini. Kalau yang nikmat kubur, kata Nabi, orang yang banyak pahalanya, amal solihnya waktu hidup di dunia, di alam barzah menunggu datangnya hari kiamat, mereka tidurnya seperti tidur pengantin. Bobo. Tiba-tiba hari berbangkit, hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika apabila bumi kami goncangkan dengan segoncang-goncangnya. Pada saat hari kiamat itu, pada saat hari berbangkit itu, dibangkitkanlah orang-orang yang berada di alam barzakh itu. Kemudian mereka satu sama lain akan bertanya-tanya. Bagi yang banyak amalnya waktu hidup di dunia, mereka tidurnya seperti pengantin, sehingga pada waktu dibangkitkan mereka bertanya, loh, iki, ada apa nih? Yang lain menjawab, inilah hari kiamat. Kok nggak kerasa ya? Riko mati biasanya 1500 tahun yang lewat ya kan? Apa baru parang dino ini? Orang yang banyak pahalanya waktu di dunia, amal soleh, mereka kata Nabi di alam barzah seperti tidur para pengantin. Tidur pengantin bagaimana rupanya? Enggak terasa, tiba-tiba sudah isu. Enggak terasa. Tiba-tiba mempelainya berkata yang perempuan, Bang, kok wis isu ya Bang? Alhamdulillah, memang beginilah keadaan kita, bahwa memang tadi malam kita saling bersenang-senang menikmati malam pertama ini. Begitu indahnya, begitu wanginya, begitu nikmatnya, begitu harumnya, sampai waktu berlalu pun tidak terasa. Azan dikumandangkan, ayalah salat, azan subuh. Begitulah orang-orang yang di alam barzah ketika hidup di dunia banyak amal solehnya. Jadi intinya Bapak dan Ibu, binatang saja dipanggil oleh tuannya dengan panggilan khusus, dia akan datang cepat menghampiri tuannya. Manusia, khususnya umat Islam, ada panggilan khususnya, dikumandangkan setiap hari 5 waktu. Itulah tadi ayalah salat. Bahkan nadanya bisa berbeda-beda antara kampung yang satu dengan kampung yang lain. Di kampung ujung kulon sebelah sana ada yang menyayat hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Di sebelah yang sana kan ada istilahnya, lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang. Yang di sebelah sana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di sebelah sana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di ujung sana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilannya itu saja, tapi nadanya beda-beda.
Cuma kadang-kadang beginilah, tukang azan ini harus pandai-pandai lah ya Pak ya. Tengok situasinya. Kalau waktu subuh, azan itu yang mantap lah, yang keras, pakai lagu-lagu ros. Jangan lembek, kasihan. Ini subuh. Ya sindrom apa pun. Oh ya. Siapa macam-macam ni? Takut kalau bojone sama yang gede. Sing wedok ngomong, ya anak ipak supar loh, Mas. Wih, ini berdino kayak gini kan enak kan? Iya. Tapi tak tanya. Mungkin enak. Tapi kalau pakai lagu ros, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara-cara omah, cara-cara masjid tunggu. La ilaha illallah Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Makan. Semangat. Jadi sekali lagi saya tidak menyindir siapa-siapa. Banyak di antara kita walaupun dipanggil berulang kali tapi cuek saja. Kenapa bisa terjadi demikian? Mohon maaf Bapak dan Ibu. Teknologi yang canggih karena ilmu pengetahuan makin maju, memang di satu sisi mempermudah hidup kita, betul nggak? Siapa yang bisa mengira kalau di 10 tahun terakhir ini handphone seperti ini bisa mempermudah hidup kita? Apa saja ada di sini. Cara memasak gulai, tinggal klik, ketik, muncul. Cara bercocok tanam padi, jagung. Musim WA, ngundang wirid kenduri saja pun pakai WA. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami sekeluarga, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam acara akikah anak kami pada tanggal sekian, jam sekian. Tidak boleh membawa apa-apa kecuali amplop. Dulu masih ingatkah kita di tahun 70 80-an lah taruh, rumah masih gubuk bambu, lantainya tanah, kita nggak pernah kenal yang namanya keramik, atapnya ilalang, makanan kita sederhana. Kita tidak pernah mengenal kuliner nama yang beraneka ragam dan aneh-aneh. Ada mie terbang. Zaman saya itu. Mie judes. Apa? Mie judes. Mie neraka. Oh, itu sampai anakku. Ya ayo raya geranto kita ngapain? Makan mie terbang. Aku batinku mie terbang itu. Gitu sampai dirangkul tak bilang, loh, diganjel besi pak. Taruh garpu sendok. Orang yang hidup di zaman dahulu bersahaja, hidup nggak neko-neko, teknologi belum canggih, PLN saja nggak ada, lampu adalah lampu sentir. Ahmad Baki pernah menyanyikan lagu kesayangannya, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Lagu ini maknanya dalam sekali. Lampu dinding. Kenapa dibilang lampu dinding? Karena setelah disumut, dihidupkan, dicantolkan di dinding. Padahal itulah namanya lampu sentir, lampu teplok. Cuma supaya bahasanya enak didengar, istilahnya enak didengar, pakai lampu dinding. Kalau pakai lagu bahasanya kayak wayain. Pamannya ibu nasib gendang hidup ini
bagai lampu lagi bandem nih. Kok pendek-pendekan kau bikin langit ini, kau bikin lampu ini. Aduh, apa nanti? Supaya enak dibikin lampu dinding. Hidup kita ini bagaikan lampu dinding. Sudah saatnya ada nanti waktunya, habis minyaknya, selesailah sudah hidup. Itulah hidup manusia ini. Walaupun hidup dari serba kekurangan di zaman dulu, tapi banyak ulama-ulama lahir hebat-hebat, para penghafal Quran yang tangguh-tangguh hafalannya. Mental anak-anak kita di zaman dulu hebat. Mereka tidak kenal dengan mie terbang tadi, mereka tidak kenal dengan kopi nungging. Neneng kan? Nang kafe-kafe saya ini harap ngombe kopinya ditungging di baru disuruh suap. Opo meneng. Mereka tidak kenal yang namanya ini. Aduh, zaman sekarang ini. Zaman dulu tidak kenal. Aduh, lihatlah anak-anak mentalnya. Setiap sore mereka datang ke rumah kiainya, ustadznya, guru ngajinya. Walaupun kadang-kadang harus berjalan berkilo-kilometer menyeberangi sungai. Kakaknya, abangnya menuntun adiknya. Hidup serba sederhana, yang dibawa itu alif-alif, bukan iqra. Dulu buku iqra nggak ada. Pakai sarungnya kebesaran punya bapaknya. Itu pun udah bekas-bekas getah. Digulung makin membesar, digulung lagi makin membesar. Ini kedodoran meneh, digulung meneh. Akhirnya seperti orang hamil. Sampai di rumah gurunya, oke, baca. Tunjuknya itu pakai lidi. Sekarang ada yang diuntir-untir itu terbuat dari apa? Harganya berapa itu? Kan ada untuk tunjuk Quran itu. Udah paten. Dulu itu yang dipakai. Ayo, sapu lidi. Baca. Inilah baru nampak mental anak-anak kita zaman dulu. Baca. Bacalah dia. Badua di atas ban, badua di bawah bin, badua di depan bunton dintun. Oh, ngejanya bener, bacanya salah. Oh, walaupun ditokok keras kepalanya. Oh, ulangi. Enggak nangis. Enggak. Ulangi. Badua di atas ban, badua di bawah bin, badua di depan bunjan jinjun. Wah, baca lagi. Enggak nangis. Badua di atas ban, badua di bawah bin, badua di depan bunjan jinjun. Wah, minggir. Sampai bener-bener yang nggak nangis. Gantian kau dan di belakangnya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah apa sih? Baca. Aku di toko. Pulang ke rumah gak berani ngadu sama bapak mama. Sebab kalau dia nangis ngadu, oh, kenapa kau nangis? Dipukul aku. Siapa yang mukul kau? Ustaz. Kenapa kau bisa dipukul? Nggak bisa ngajar ya. Kenapa bisa begitu? Bodoh aku. Jadi diropak kau? Diropak ya. Wah, tambahin. Makanya sampai kamu tak wani deh. Apakah besoknya dia enggak datang lagi? Datang. Walaupun dia yakin akan kena lagi, datang. Malah gantian pakai rotan. Wah. Tapi jadi zaman saiki nang sekolahan cewek saiki diselentik saiki. Bocah ngaji diselentik. Lapangan cuy.
Sebelum dia pulang ke rumah, dia sempat melawan dulu, melakukan perlawanan. Kok enak kali kau pukul-pukul aku. Kau selentik-selentik kupingku. Aku diantarkan mamaku ngaji sama kau. Kau bukan untuk lepak-lepak ya, aku tahu kau. Enak kali kau. Apa anakmu aku? Kau selentik-selentik, mamaku aja nggak pernah nyelentik-nyelentik aku. Memang nangis sambil gigi dia pelan-pelan, nengok ke belakang. Mamaku aja nggak pernah nyelentik-nyelentik aku. Tahu kau, kalau nunjang sering. Bahkan ngijek. Sadar kau, bukan hanya kau guru ngaji di sini. Tahu bukan hanya kau aja, tahu kau. Jangan sok hebat kau. Aku udah lamanya aku mau pergi, aku nggak mau ngaji lagi sama kau. Kau terus kamu kumpul. Wah. Lawan, bahkan bukan hanya lawan, menghina. Sadar kau, miskinnya kau. Kalau kaya nggak kalah kau mau ngaji kan tahu aku. Dibayar kau. Kau pukul pula aku. Jijik kali menengok kau. Udah kencing bajumu putus-putus. Sampai gigi dari ke belakang. Seluruhmu pun putus-putus. Oh ikat pakai tali plastik. Sebelum kayak gitu aja pun takut kali kehilangan kau di masjid. Kau potong ujungnya segitiga. Kurang apa kata lagi kau tanda lagi pakai kamu payung. Zaman dia. Lebih parah lagi kau tengok adikmu pun disodernya pakai besi panas. Bikinnya namanya di situ hurufnya B, potong. Malu lah kau. Anak-anak zaman sekarang. Aku berbeda jadi lurus kan tantangannya berarti minta ampun. Ingat gak ibu-ibu sekalian, dulu waktu mau hari raya, ibu-ibu membuat kue bolu. Dulu kan kue bolu itu makanan khas lah, kalau hari raya ini makanan mewah. Sebelum jadi kue bolu kan kita repot mengaco adonannya. Buat kempes gantian anak tapi gantian bapaknya yang dipanggil ya, bapaknya pun sudah kembang, teknologi begitu canggih. Zaman dulu terpaksa masukkan obatnya. Tunggu beberapa menit kemudian jadi kue bolu bantul. Kalau sekarang kan sudah mempermudah kita pakai mixer jelek, selesai. Orang nyuci di zaman dulu sekarang hanya dengan tombol-tombol tertentu. Selesai, masukkan di lubang yang satu lagi, dikeringkan. Nah ini mesin cuci yang mama tuh ngomong nih. Katakan baru ngomong, kok gitu suaranya deh? Emang zaman sekarang kayak gitu canggih. Rupanya yang akan susah. Di zaman dulu walaupun hidup serba sederhana, setiap sore di rumah yang di bawah pokok bambu, angin berhembus sepoi-sepoi menembus kulit menusuk tulang. Gemercik suara air sungai di sebelah rumahnya. Setiap sore terdengar orang
Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Di sebelah sana, di ujung sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di belakang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu zaman dulu. Kita ingin kembali ke masa lalu, tidak bisa lagi. Di masa dulu serba bersahaja, orang ngumpul di satu pendopo, orang ngopi bareng bersama-sama bergotong royong. Satu kampung kalau ada yang punya televisi hitam putih itu tiap malam orang berdatangan ke rumahnya. Jangankan televisi, radio saja. Wih, betul nggak? Dulu kita mau nonton film seminggu sekali baru bisa, namanya cerita akhir pekan. Ya Allah, nunggu film baru karena katanya si Gusman seminggu sekali. Udah ditunggu-tunggu malam minggu, seminggu berikutnya pas nonton Mati lampu. wih, pegel langsung seminggu. Sekarang mau apa? Mau setel lagu-lagu apa saja ada. Sekarang di sini ayat Al-Quran 30 juz surah Al-Quran ada di sini. Lagu-lagu mulai dari pop, rock, celana ada. Kapan saja ada yang kita download, kita simpan, nggak perlu pakai jaringan internet. Kalau mau malam, mau tidur, dengarkanlah. Singku terjaga tiap malam, singku terjaga tiap malam, selalu terbayang, selalu terkenang setiap malam. Umar Datillah Rombongan maling. Apapun ada di sini. Tapi sayangnya Semakin dipermudah hidup kita, semakin kita ini terlena, ternina, bobokan, lupa kepada hal-hal yang prinsip di dalam hidup ini. Maka kalau tidak ada filter berupa agama dalam hidup ini, kita akan terkecoh, kita akan mudah lemah jiwa kita ini, kita akan mudah sekali jauh dari agama ini. Makanya bersyukur kepada Allah itu ada 3. Pertama, bersyukur kepada Allah itu lewat hati. Bagaimana caranya, Ustaz? Bersihkan hati, jangan kau kotori, sebab hati kita ini menentukan sifat, watak, dan perilaku kita sehari-hari. alah tua ngelak jam kok. Tidak menela ya. Aku pun kadung apa? Capek. Jadi yang pertama bersyukur kepada Allah lewat hati. Hati wajib kita bersihkan. Apa kata Hakim? Jagalah hati, jangan kau kotori. Rupanya di dalam Al-Quran pun disebutkan oleh Allah bahwa hati kita ini bagaikan cermin, kata Imam Al-Ghazali, kaca. Semakin bersih kacanya, semakin mantap pantulan. Betul nggak? Ibu-ibu mau kemari pasti kacaan dulu. Mampir nomor lah salin dan mana tahu, ya? Mereng ke kiri, mereng ke kanan sebabnya. Ya, binomat lah. Pasti. Bapak-bapak pun begitu binoman. Kalau kacanya bersih dan bening, enak kita berada di depan cermin. Ya Allah. Ya muqallibal qulub. Kan ada doanya. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah, kuatkanlah hatiku kepada agamamu ya Allah.
Enak nyaman kita di depan cermin yang bening. Tapi kalau kacanya buram butak enggak tetap, apa yang bisa kita lihat dari kaca tersebut? Kan ada nyanyiannya, bercermin di air yang bening keruh. Kalau kita bercermin di air yang bening, nampak wajah kita. Tapi kalau kita bercermin di air yang keruh, ada lagunya. Jangan bercermin di air keruh. Kenapa? Sia-sia. Nggak bisa kita lihat wajah kita di air yang butek tadi itu. Bisa-bisa salah tengok. Loh, iki irong apa? Kuning-kuning apa? Oh, tarik. Tinggi dia. Penasaran. Itu irong itu. Delok men. Oh, enggak tarik. Tinggi lagi. Balik. Masih penasaran. Kan tenang. Hati, jaga hati kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan senantiasa mengingat Allah, hati akan menjadi tentram dan damai. Ketentraman dan kedamaian hati yang ada pada diri manusia itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Dia paling berharga di dalam hidup ini. Betul nggak? Betul. Hati mempengaruhi perilaku kita, tindak tanduk kita sehari-hari. Ibu-ibu waktu masak sayur tongkrongan bacek, kangkung, genjer, kemudian nyanyi-nyanyi, nyapu halaman, nyuci piring. Kalau kamu benar sayang kepadaku. Bapak-bapak pun begitu juga waktu pas beres. Itu karena apa? Karena hati kita lagi senang. Nah, ada orang lagi hatinya lagi budak-budak ketak nyanyi-nyanyi. Enggak. Kita bekerja nyapu atau apapun, kita nyanyi-nyanyi. Itu karena hati kita lagi senang. Tamu datang kalau hati kita lagi senang, mata berbinar-binar, wajah cerah, senyum mengembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukalah pintu rumah. Mbak Ayu, ya Allah. Ya Mbak Ayu, besok kita nggak betul ya Allah. Ini Pak Rasul 40 tahun. Udah usia kita baru 30 tahun. Ayo gini. Tapi kalau hati kita lagi banyak masalah, sudah 25 orang yang datang pada hari ini nagih. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum lagi dilihat siapa yang datang tamunya. Assalamualaikum. Kedua kali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak omong budak. Begitu dibuka pintunya, mertua dia. Mama apa aku? Inilah hati kita. Bagaikan cermin, semakin bersih cerminnya, semakin jelas pantulan bayangan kita. Makanya harus selalu dibersihkan. Lewat apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nanti boleh kita buka Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Di ayat yang lain, wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang yang buta mata hatinya di dunia ini, Allah akan lebih butakan lagi nanti di yaumil akhir. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, bal hum adallu, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Kenapa? Karena punya hati tapi mata hatinya tidak pernah dibersihkan, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit yang mengerikan. Kata Nabi dalam sebuah hadis,
Orang beriman saja apabila dia melakukan dosa dan kesalahan akan muncul titik hitam di dalam hatinya. Satu, dia lakukan lagi kesalahan dan dosa, dia lakukan lagi, lama-lama bulan-bulan jabalan, lama-lama titik hitam itu akan terus menempel sampai menutupi seluruh hati. Sama seperti batu Hajarul Aswad. Diceritakan di dalam riwayat, Hajarul Aswad itu adalah batu yang dari sorga. Dulu warnanya putih seperti kapas, yang menyebabkan dia menjadi hitam seperti saat sekarang ini karena kumpulan dosa-dosa manusia. Maka betul kata si Keriting dalam sebuah lagu kesayangannya, Rhoma Irama. Tak buta dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Pak Ustadz itu Maria Rhoma Irama. Bukan loh, begini, saya sebenarnya nggak hafal lagu-lagu Roma itu, jarang. Saya jarang menghafal lagu, hanya sekedar saja. Kenapa? Saya perhatikan Roma kalau sudah menciptakan lagu itu liriknya nggak main-main, pilihan semua. Kemudian yang diceritakannya itu saya lihat berangkat dari banyak ayat Al-Quran dan hadis, nggak sembrono. Menceritakan tentang butanya mata hati, yaitu dari Al-Quran, dari surah Al-A'raf ayat 179 dan surah Al-Isra tadi. Ketika dia menceritakan tentang kesombongan manusia yang merusak alam semesta ini, terjadinya gempa bumi, banjir, badai topan, resesi ekonomi, resesi dunia, krisis kepemimpinan. Diambilnya dari mana? Dari Al-Quran. Zaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Maka dibuatlah lagu oleh Roma. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai topan yang selalu membawa korban, dan juga berganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan, seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Masih perlukah kita menangisi sesuatu yang kita buat sendiri? Gempa bumi terjadi secara ilmu, memang betul terjadinya pergeseran lempengan kulit bumi di bawah sana, sehingga menimbulkan gempa atau jatuhnya benda-benda besar seperti batu meteor dari langit sana ke tengah-tengah lautan, sehingga menimbulkan gelombang dan gempa. Namanya gelombang tsunami, gempa laut. Memang, tapi itu peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Banjir, badai topan, semua akibat dosa-dosa dan kesombongan kita. Karena apa? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan akibat kita sendiri. Sombong, ulah kita sendiri. Ada yang membabat hutan, membakar hutan, tidak ditanami lagi, gundul, resapan air menjadi berkurang jauh, sehingga air cepat meluncur ke bawah. Yang terkena siapa? Kita juga, orang-orang miskin. Akibat apa? Akibat cekik. Akibat apa? Dosa-dosa yang kita lakukan Bapak ini. Inilah lagu-lagu dari Rhoma Irama. Makanya kalau kita renungi, iya pula ya.
Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa menundukkan semesta? Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya orang minum cendol. Kan slogan itu namanya. Waktu nyalon, Bapak-bapak dan Ibu hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan adalah amanah yang diberikan kepada kita selaku hamba Allah. Manfaatkan jabatan itu untuk kepentingan kemakmuran masyarakat. Apa? Ndopo. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan amanah itu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, itu yang pertama, bersyukur kepada Allah lewat hati. Yang kedua, bersyukur kepada Allah lewat lidah. Ciplek, cilik, pendek.